Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Surat Muhammad, surat yang ke-47, ayat yang ke-31. Dan pasti kami akan mencobai menguji kamu hatta na'lam, hingga kami mengetahui al-mujahidina minkum, orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di antara kamu, dan orang-orang yang sabar. Wa nablu, dan kami akan beritahukan al-ihwal, keadaan kamu. Kira-kira demikian terjemah daripada surat Muhammad, surat ke-47, ayat yang ke-31. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kaji kita hari Selasa yang lalu, bahwa yang namanya musibah akan terus ada dan akan dialami oleh seorang muslim, seorang mukmin dalam hidupnya. Karena musibah itu sesuatu yang digunakan, dipakai di samping untuk menguji kesabaran, keimanan, juga sebagai penghapus dosa-dosa dan kesalahan. Kemudian ketika kita ditimpa musibah, diajarkan doa oleh Nabi setelah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri ganjaranlah aku dalam musibah yang menimpa aku ini, dan gantilah ya Allah dengan yang lebih baik. Kalau tidak salah, kaji kita itu dulu. Lah kita jawab semini, mudah-mudahan terkenal. Maka pagi hari ini kembali kita sambung. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaq alaih, disepakati hadis oleh Bukhari Muslim, disebutkan bahwa salah seorang anak Nabi, disebutkan dalam beberapa riwayat, anak Nabi itu bernama Zainab, mengutus seseorang untuk menemui Nabi. Arsalat ilaihi ihda banatihi tad'uhu wa tukhbiru anna sabiyan laha aw bina laha fil mauti. Mengutus seseorang menemui Nabi untuk memberitahukan Nabi bahwa anaknya itu, anak Zainab, cucu Nabi, dalam keadaan sakarat, hampir mati, kena sakit, dan diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang mencari keadaan cucu. Kemudian Nabi menjawab, sampaikan kepada anakku, irji' ilaiha, sampaikan kepada anakku, akhbirha, kembalilah engkau dan sampaikan kepada anakku bahwa anna lillahi ma akhada
bahwa apa yang diambil Allah itu adalah miliknya. Anna lillah, bahwasanya milik Allah. Ma akhaza, apa yang diambilnya, dan apa yang diambilnya adalah miliknya. Walahu ma a'ta, dan tetap itu miliknya juga, punyanya juga apa yang diberikannya. Wa kulli syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatunya di sisi Allah itu ada ajal yang telah ditentukan. Untuk itu fal tasbir wal tahtasib, hendaklah bersabar dan hendaklah mengharap balasan kepada Allah atas kesabaran itu. Itu pesan Nabi ke anak beliau, yang bernama Zainab. Setelah disampaikan kepada Zainab, kembali Zainab mengirim utusan kepada Rasulullah, dikuatkan dengan sumpah agar Nabi betul-betul datang mencari keadaan cucu nan parah. Lalu Nabi mendengar itu berangkat bersama beberapa orang sahabat. Itu bersama Sa'ad bin Ubadah, ada Muaz bin Jabal dan lain-lain. Sesampainya Nabi di rumah Zainab, di rumah anak beliau, anak tadi yaitu cucu Nabi diberikan ke Rasulullah. Di pangkuan Rasulullah, anak itulah namanya Takakka, angoknya lah menderu-deru, cecek. Takakka itu turunai adalah tataharak, tatarib, bergerak, bergoncang badan, naik, turun naik. Dah bahasa Allah menciuk-ciuk, seperti galagaknya ia dalam pariwak. Fafadat aina, melihat itu Nabi nangis. Kedua air mata beliau. Itu di pangkuan Nabi itu, cucu. Qala lahu Sa'ad bin Ubadah yang ikut serta dengan rombongan Nabi berkata, "Mahada ya Rasulullah?" Air mata apa ini ya Rasulullah? Kata beliau menjawab, "Hadihi rahmatun." Ini air mata rahmat. Ja'alallahu fi qulubi ibadihi, yang Allah jadikan rahmat itu ada di hati hamba-hambanya. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama, sesungguhnya Allah akan mengasihi hamba-hambanya yang ada pula rasa kasih, rasa sayang. Demikian kira-kira terjemah ringkas hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tadi. Mari kita pahami sesuai dengan syarahan dan penjelasan para ulama ahli hadis. Yang pertama dulu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mempunyai cucu-cucu. Dan cucu beliau bukan hanya Hasan dan Husain. Hasan dan Husain cucu beliau daripada anak yang bernama Fatimah. Tetapi anak Nabi bukan hanya Fatimah. Nabi mempunyai anak daripada istri beliau Khadijah. Istri-istri beliau lain tak pernah nak ada beranak. Hanya satu-satunya Khadijah. 6 anak. Anak yang tertua namanya Qasim. Sehingga beliau sering pula dipanggil dengan Abul Qasim. Tapi Abul Qasim itu lebih tinggilah pangkat Nabi dan Rasul. Nah, salah seorang anak beliau bernama Zainab. Zainab punya anak. Tentu anak Zainab cucu Rasulullah.
Kemudian Zainab mengirim utusan menemui Rasulullah agar Rasulullah datang menculik cucu yang sakit-sakit parah. Bisa dikerjakan ketika itulah ihtidar, tanda-tanda kapailai. Utusan Jacob bertemu dengan Rasulullah, meminta beliau datang. Kata Rasulullah, balik, sampaikan kepada Zainab. Ini ikut yang kita jalihan. Sampaikan kepada anakku yang bernama Zainab. Yang pertama, anna lillahi ma akhaza. Anna lillah, bahwasanya milik Allah apa yang diambil dan dia mengambil miliknya. Lillahi, milik Allah, punya Allah, ma, apapun yang dia ambil, dan dia bukan mengambil milik siapa-siapa. Dia hanya mengambil miliknya yang telah dititipkan, yang telah diamanahkan, yang diberi kepada hambanya untuk memakai, mempergunakan, memanfaatkan sampai batas waktu. Tiba batas waktunya, diambil lagi. Itu menyatukan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta, yang ada di alam jagat raya, itu semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa saja yang di semua langit dan di bumi, punyanya. Bahkan dek kita ko bahagian daripada langit dan bumi, itu pun milik Allah. Tidak lepas, karena dia penciptanya, dia yang punya, dia yang beri, dia yang ambil apapun, termasuk ke dalamnya kekuasaan dan kerajaan. Kan ya? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Wahai Allah yang menguasai, yang memiliki semua kekuasaan kerajaan, engkau berikan kerajaan itu, kekuasaan itu kepada siapa yang engkau suka, dan engkau cabut pula kekuasaan kerajaan itu daripada siapa yang engkau suka, karena dia punyanya. Satu pun di alam semesta tidak ada yang punya kita, cuma kita merasa punya. Nah, ketika kita merasa punya, ketika kita merasa itu milik awak dan menganggap itu hak awak, ketika diambil, itu yang membuat kita tidak rela, tidak senang, protes, marah-marah. Itu intinya. Jadi kesadaran diri bahwa kita adalah milik daripada Allah, dan apa yang ada di kita pun milik Allah, itu perlu dulu. Rasulullah mengasih kabar kepada anak beliau melalui utusan, kasih tahu sama anakku Zainab, anna lillahi ma akhadha, bahwa milik Allah, apa yang ambil, apa yang diambil itu milik dia. Itu makanya kepada kita diajari kalimat untuk membaca ketika ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panjang lebar kita tarangkan dan kita pahami di hari Selasa yang lalu. Ketika itu kita modikojo kita. Ada yang terkalok sanang, ada yang sanang terkalok. Inna lillahi. Inna, sesungguhnya kita milik, li itu litamlik. Li maknanya milik, punya. Jadi lillah, milik punya Allah. Wa inna, dan sesungguhnya, membacanya sepanjangnya pendek.
Panjang kan? Awak kadang-kadang baca pendek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak. Kalau enggak panjang, sesungguhnya milik Allah. Kan kalau pendek baca sesungguhnya milik Allah, sesungguhnya kepada Allah. Raji'un kembali. Enggak ada kami. Jadi panjang. Inna lillahi wa inna jununnya. Nun yang kedua untuk kami. Mutakallim. Inna lillahi. Jadi kalau kita biasa baca pendek berubah artinya. Inna lillahi. Kadang-kadang tak sampai-sampai bila baca inna lillahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu alif panjang. Jadi kita diajari kalimat ketika dapat musibah. Dan musibah itu punlah kita pahami bahawa musibah pun bukan hanya mati. Musibah itu segala yang terjadi, segala yang menimpa, segala yang kita alami, yang kita tidak suka itu terjadi. Tidak ingin terjadi dan tidak senang itu terjadi menimpa kita, namanya musibah. Kapan saja kita dapat musibah, ya innalillah, tandanya yang punya meminta mengambil. Kesadaran itu yang harus ada di diri kita. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak datang memenuhi panggilan anak. Tapi beliau sampaikan ikut dulu. Beliau sampaikan ikut dulu bahwa milik Allah apa yang diambilnya, kemudian sambungannya walahu ma a'ta, lahu miliknya juga, punyanya juga, ma a'ta, ma apa yang a'ta, apa yang dia beri. Itu menunjukkan apa yang diberikannya kepada kita makhluk tetap tu punyanya. Apa yang ambil miliknya, apa yang diberikan itu juga punya dan miliknya. Berarti pakailah, manfaatkanlah, pergunakanlah. Tidak lama dah menjelang diminta, diambil orang punya. Berarti kepemilikan kita terbatas. Namanya milkun qasir namanya. Sebentar, tidak lama menjalan diambil orang punya. Kadang, tetapi awak masalahnya awak aku kadang-kadang diambil orang punya, awak bangi kena punya. Itu nanti jadi awak tu kata masuk ambo dah. Kata ulama-ulama kita sebaiknya yang harus kita tanamkan ke diri kita, sewaktu kita memperoleh sesuatu, mendapatkan sesuatu, kita harus sadar ke suatu saat pasti pergi, diambil, atau kita yang pergi. Satu saat pergi. Bahwa apa yang kita punya kini, apa yang kita pakai kini, apa yang dapat di kita peroleh kini, walaupun kita nama usahawan kecil kita, jual tulang sampai karek, bersungguh-sungguh kita memperolehnya, tapi semuanya tetap itu tidak punya kita. Ketika kita mendapat, ketika memperoleh, ketika diberi, ketika kita punya apa diberi, kita harus sadar itu suatu saat pasti pergi. Cuman masalahnya kita nak dikasih tahu kapan akan pergi, kapan akan diambil, nak tahu. Cara diambilnya tiba dia rata di maliang orang, ditipu orang, dibakar orang, dikicuah orang, dipungli orang. Itu kan macam-macam cara. Semuanya cara. Intinya Allah dulu, intinya Allah. Kalau pakailah, diambil dengan cara-cara seperti itu. Ada orang yang rela ketika diambil balik, ada yang tak mau. Ada yang tak mau, ada yang tak suka. Kini aku kan tak suka orang ambil apa. Mempertahankan habis-habisan dengan berbagai macam cara orang mempertahankan. Mabian dana sekian triliunan untuk mempertahankan. Walau kolah, ya bentuklah kolah.
Ulang bacaannya balik. Anna lillahi ma akhadha. Bahwa itu milik Allah, apa yang diambilnya. Dia tidak mengambil punya siapa-siapa. Walahu, dan punyanya juga ma, apapun yang a'ta, yang dia berikan. Ya, apa yang diberikannya tetap punyanya. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatunya, kullu syai'. Kullu, segala, syai', sesuatu. Segala, tiap-tiap sesuatunya, indahu, di sisi Allah itu, bi ajalin musamma, ada ajal. Anajal, ada batas waktu. Musamma, yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan. Ajal tak mati dah. Kadang orang memahami ajal mati. Tidak. Mati ajal. Ajal batas, limit, tingkat waktu. Segala sesuatu ada batasnya, ada limitnya. Ajal. Hidup kita ada ajal. Kalau tiba ajal, mati. Pengajian kita ada ajalnya. Sampai ajalnya sebentar lagi, mati pengajian. Kalau lah pulang, cik-cik lah sampai ajalnya. Jangan dulu pulang, aku sampai ajal. Wa kullu syai', tiap-tiap segala sesuatu, indahu, di sisi Allah itu ada ajal. Ada batasan-batasan yang telah digariskan jauh sebelum alam diciptakan. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, segala sesuatu sudah tertulis, termasuk ajal. Bahkan tak kala roh ditiupkan ke jasad atas perintah Allah kepada malaikat, ketika jasad kita berusia 4 bulan dalam kandungan ibu, langsung Allah beritahu kepada malaikat, ini ajalnya segitu, rezekinya segitu, ajalnya situ. Baru malaikat tahu, oh kok ajalnya sampai sekian mah. Ruhnya ni masuk angko, ajalnya batas waktunya memakai jasadku sampai segitu. Kawak kimentalah dia gih awak sesuatu, kita terima sesuatu, mendapat sesuatu, ko ajalnya lagi ko. Cuma awak nak tahu bila kapan batih waktu. Nah, harus tahu awak adalah satu saat pasti. Biasanya diambil tu ketika kita suka. Itu biasanya. Ketika suka, ketika sedang ketuju, ketika sedang senang diambil. Itu biasa. Kalau dah tua-tua, seketika dia diambil orang, tak pahamin orang. Kalau tua-tua boleh gua lah. Dah 85 lah sakit-sakit, rasanya kok kapai beliau di kami lah ikhlas ni lah. Lah ikhlas ni nyadra. Bisa muda-muda guru berkuat tu nak masih menangis orang pai. Sesuatu kami ko lah nak boleh. Asalnya kami terima tu pai beliau. Itu kalau lapeh nak do noleh. Tapi kalau masih paguno, masih peralu, masih sayang orang kawak, menangis orang. Dia masuk ke kaji tu nak ada hadis ni dulu. Tanya dalilnya, ada dalilnya. Kullu syai', segala sesuatunya. Berarti asen amyang apa saja. Ado aja. Ado betih. Bukan hanya nyawa, bukan hanya angok. Piriang pecah sampai ajal. Kalau diampen piriang awak menyampai ajalnya. Itulah. Bani kapak pajak ampen piriang atau awak menyampai ajalnya. Pot bunga takoleng sampai ajalnya. Ayah kopi tu ke teh apa ayah teh tapai tertungkui terbuang ayah sampai ajalnya. Semua. Petangko mau panggaan ke comatu mau kuah. Iceme orang mau. Itu ke bawah. Pecah sampai ajalnya.
Tapi sifatnya diganti itu, ganti mencari gara-gara. Ajali musamma. Musamma itu nalah ditentukan. Untuk itu kata Rasulullah, fal tasbir. Hendaklah dia bersabar atau engkau bersabar menerima ketentuan itu. Sabar itu adalah menahan diri. Babu? Kalau bisa ibu rencanalah. Mati suami alhamdulillah. Tidak salah. Alhamdulillah suami mati. Mudah-mudahan diganti Allah dengan gantian. Iya, cuman untuk siapa? Kalau dapat musibah, innalillah. Cuman alhamdulillah itu tidak dibaca ke orang. Tidak dibaca ke orang. Intinya kita pasang ke diri kita, orang adalah sampai kepada tinggi ampek. Ampek itu tinggi. Ketika dapat musibah, umumnya kita manusia marah. Tidak terima. Minimal dongkol, tidak senang. Yang kedua kita sabar. Bisa nerima, itu sabar. Bisa kita menahan diri dan bertahan. Yang ketiga ridha. Ridha aku lapihan. Dengan suka dan senang hati. Anang kali engkampe syukur aku alhamdulillah. Kalau kita sudah sampai ketika ampe, encak. Alhamdulillah. Assalamualaikum ya Allah, engkau telah izinkan kami memakai, mempergunakannya, memanfaatkannya. Itulah lapan anak pinak kami. Kini kau kita ambil balik alhamdulillah, makasih ya Allah, alhamdulillah. Cuma sia nak bisa mengecian, tentu orang nak mengecian itulah nak bisa. Alhamdulillah. Iya bu, baca alhamdulillah. Cuma mau khawatir kalau dah kemintu dibaca payah. Betul, tidak membantah. Kaji guru itu betul. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis qudsi. Bahwa ketika malaikat yang ditugaskan mencabut, mengambil nyawa anak seseorang, Allah bilang kepada malaikat, padahal Allah tahu, qabattum, engkau ambil nyawa anak hambaku. Betul Allah, padahal Allah tahu kan? Engkau ambil nyawa buah hati hambaku. Ya Allah. Apa katanya? Dia mengatakan istirja. Inna lillahi wa inna. Lalu dia memuji engkau ya Allah, memuji engkau atas itu semua. Memang dipujinya aku, ya Allah. Bikinkan untuk hamba ini istana di surga, gedung surga, namakan Baitul Hamdi, rumah pujian. Ya, dipuji Allah. Nabi sendiri ketika beliau mengalami hal-hal yang tidak beliau senangi, beliau baca alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji untuk Allah atas ya, tiap-tiap situasi dan kondisi. Dawa alhamdulillah ala kulli hal kau baca ketika sesudah zikir salat. Alhamdulillah ala kulli hal ini semua baca. Itu. Jadi ambo sokong kaji guru ibu tu ambo sokong. Cuman untuk tingkah awak barangkali innalillah salah dulu. Inilah susah payah bacanya. Empe ya. Marah, sabar, ridha, syukur. Syukur kau makamnya lah makam yang tinggi. Barangkali tingkat para rasul, para nabi dan tingkat wali-wali barangkali. Di bawah syukur ridha. Ridha kau menerima, tidak marah, tidak kesal, tidak protes. Kita terima. Memang itulah garisannya. Kalau sabar, kita menahan diri daripada berbuat yang tidak disetujui, yang tidak disenangi Allah. Kita tahan diri, menahan dan bertahan. Itu sabar. Yang paling rendah, marah. Marah. Labu. Hello. Dia alone stay lo.
Ikaji tadi kata Rasulullah, fal tasbir, maka hendaklah engkau sabar. Sabar, apa sabar? Ketika terjadi musibah. Tapi sabar bukan hanya ketika musibah. Ketika terjadi musibah, sabar, aduh terima. Dan tahan diri daripada melakukan hal-hal yang tidak Allah sukai. Tetap bertahan dalam hal-hal yang Allah sukai, namanya sabar. Karena sabar itu asal katanya tahan, habsu. As-sabru al-habsu. Sabar itu adalah menahan, habsu, habasin, habsu, menahan. Ini prinsip sabar, tahan. Menahan diri daripada melakukan, memperbuat, mengerjakan, mengucapkan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah. Dan bertahan untuk terus melakukan apa-apa yang Allah perintahkan. Kalaulah sampai ke situ, kita bisa sabar. Menahan diri daripada mengerjakan, memperbuat, melakukan, mengucapkan yang kita tidak disenangi oleh Allah, itu kita lakukan. Ketika ada musibah, berguling-guling, memukul-mukul badan, bayang-yang, bacari-cari, buruk-buruk sangko, pokoknya baca semua, mengerupe-ngerupe. Itu termasuk hal yang menunjukkan ketidaksabaran. Kita tidak mampu menahan diri kita menerima itu. Menahan diri daripada mengerjakan yang tak diridai, tak setuju Allah, itu namanya sabar. Dan tetap bertahan untuk jangan sampai melakukan itu. Tapi teruslah kita bertahan melakukan hal-hal yang Allah senang, seperti terima ikut, baca innalillah, jangan sampai mengatakan yang macam-macam, namanya bertahan. Maka hendaklah sabar. Wal tahtasib, dan ihtisablah. Sabar itu dalam rangka mengharapkan balasan Allah. Sabar itu dalam rangka mengharapkan ridha Allah dan pahala yang Allah janjikan. Namanya wal tahtasib, ihtisab, baru punya nilai. Tapi kalau sabar kita tidak mengharapkan ridha Allah dan mengharap balasan Allah, tidak ada nilai. Sabar karena ada orang di situ, sabar karena kita ingin pamer ke orang, masuk awak lagi termasuk orang yang kuat. Tidak. Sabar dek tak koleng, dek kalah, pitilah habis. Cuman suara kita dua, suara lelaki cik, suara produksi cik, dua. Kita panggakkan, kita pamerkan ke orang wak tahan, lain tak gila wak dah. Tu sabar kena orang tu. Sabar karena Allah cakap tu, falirabbika fasbir. Sabar karena Allah lah kita terima ko, dan kita menahan diri dan tetap bertahan dalam rangka mengharapkan ridha Allah dan balasan Allah, baru dapat ganjaran. Wa basyiris, beri kabar gembira kepada orang sabar. Itu orang-orang seperti itu nanti akan dapat ulaika lahim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Aku yang disampaikan Nabi kepada putri beliau, sengini lah, tangguang tinggal. Kemudian Nabi menangis sampai keluar air mata, membasahi jenggot beliau. Nah, salah seorang sahabat yang ikut rombongan Nabi tadi, namanya Sa'ad bin Ubadah, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, air mata apa ini?" Sa'ad bukan tak tahu, cuman intinya apakah boleh menangis? Karena menurut pemahaman sahabat yang bernama Sa'ad itu tidak boleh nangis. Itu dalam penjelasannya, tidak boleh nangis. Dan nyot heran kok Nabi nangis. Apakah nangis itu tidak masalah? Di situlah Rasulullah mengecekkan, "Ya Sa'ad, iku namanya ayamatu rahmat." Ayamatu rahmat, ayamatu kasih, hibah hati yang Allah jadikan di hati seseorang. Hibah itu kan di hati. Tanda hati bersedih, tanda hati hibah.
tanda hati yang luka, berpisah dengan orang yang dicinta. Hibah hati itu kamatu, lari menangis. Itu rahmat. Kalau tidak ada perasaan hibah, sedih kepada orang-orang, itu tidak ada rahmat di hati oleh. Tidak ada rahmat, tercerabut rahmat. Jadi hibah, sedih, itu wajar. Karena kita punya hati. Nah, jadi tidak punya hati buat leh. Nak ibu, tajlapak orang. Menangis orang. Terpijak orang. Nak cair orang. Aku lah tercabut rahmat itu di hati pajak tu. Pajak encik tu dia tahu kan? Tercabut. Jadi bolehkah menangis? Boleh menangis. Yang tidaklah meratap, menunjukkan ketidaksetujuan, ketidakredaan. Jadi kecil balaikum ayyatul rahmat. Boleh nangis. Yang tidak boleh itu menunjukkan hal yang tidak reda, mengungu-ungu, meratap-ratap. Lalu kata Rasulullah, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya hanya saja Allah kasih, Allah sayang kepada hamba-hambanya yang punya rasa kasih sayang itu. Itu tuh kasihilah yang di bumi, nanti yang di langit akan mengasihi. Kesimpulan kejiwa adalah yang namanya ketetapan yang tertulis, termasuk ajal, bagaimanapun kita protes, ini tidak bisa ditunda, tidak bisa, perlu diundur. Itu pecik itu. Nan tertulis di alam sinan, di alam azali, di luar mahfuz, segala sesuatunya adalah tertulis. Salah satunya adalah ajal. Ajal itu la yastaqdimu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagaimanapun kita meminta-minta, tidak bisa ditunda dan tidak bisa lo dimajuan walaupun sekecil. Kecil. Kok menangis kita, kok protes kita, kok guliang-guliang kita, kok menapuk-napuk badan kita, ni tidak bisa ditunda. Ibu-ibu meminta, ibu-ibu tidak juga bisa. Sabar sih kita tidak juga bisa. Jadi intinya, kalau tiba katanya, tadi mau sabar apa tidak sabar, marah atau reda, ini pasti terjadi. Nan awak miliki niko, nan awak punya kiniko, tiba katanya, no pasti pai. Tidak bisa tidak. Cara pai no macam-macam. Cara pai no macam-macam tu cara dulu. Kalau bahasa awak caronyo ndak memang ndak untuk awak, ndak rasa kiwa, caronyo tu mah talintuang, jatuh pecah. Atalah debeknya dia mak pajak, cuma mak pajak aku malah tak berungui sih. Mengipis ni pai kena selendangnya tu lah balik. Tu caronyo. Amak pajak aku berusaha, awak lagi bapa lo. Kalau bisa sabar nanti mo. Ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Di wakatunya tidak meleset. Di tampeknya. Sebabnya kok namanya tanawatil asbab. Sebabnya itu bisa banyak. Itu kunci ke jiwa. Untuk itu kalaulah sampai aljal sesuatu, terima, sabar. Kita akan dapat rahmat, dapat pahala, dan mintalah ganti kepada Allah. Jadi anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Itu bacaan ketika menghibur orang, namanya tasliyah, penghibur. Mudah-mudahan kita tidak dapat musibah sesudah mengaji kau. Sebab tukang kaji biasanya langsung diuji kan. Itulah kaji. Maaf ya apa? Jawapan baca aku agak sandik seketik, minta maaf. Maksud memang memuji Allah yang terbaik ketika dapat musibah. Cuman sialah kaulah orang yang bisa mentun. Pujilah Allah. Karena apapun ketetapan Allah, apapun keputusan Allah, apapun kebijakan Allah, apapun yang Allah izinkan, yang Allah restu, semuanya baik. Cuma mengkau tidak baik, dek kita mengalami. Dek ban kita bocor, tak bayar di kita. Di tukang bengke, bayar dia. Alhamdulillah. Dia awak innalillah. Tapi awak lo tukang bengke. Dia mah kami haji masuk para haji. Salah. Macam salah. Alhamdulillah. Kuah telenggang.
Kan nasi kena makan juga. Selesai kaji, no? Sekian kaji malam pagi ini. Semoga berfaedah bagi hamba dan kita semua. Diakhiri subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.